warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pertemuan kita pada Selasa petang hari ini kita akan teruskan surat Al-Mu'min kita, surat Al-Mu'minun kita, surat yang ke-23. Dan pada petang hari ini kita masuk pada ayat 11 sampai 20. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, karena kelihatannya Ustadz kita belum ada yang hadir, kita masuk membaca surat Al-Mu'minun kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca surat Al-Mu'minun ayat 11 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu nutfatan qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة يبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Tadi belum sholat, udah sore. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون وإن على ذهاب لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج Sadaqallahul Aliyyul Azim. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT memberkahi kita semua, terutama Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama membaca dan kemudian mentadaburi kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci terakhir yang Allah SWT turunkan kepada seluruh umat manusia. Jemaah sekalian, kita lanjutkan surat Al-Mu'minun kita, surat ke-23. Al-Mu'minun berarti orang-orang mukmin. Orang mukmin itu ditandai dengan sujud. Surat ini adalah nomor urut 23. Artinya orang-orang mukmin. Jadi bentuk jamak, karena ada juga surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Surat ini turun di Mekah dan karenanya disebut Makkiyah. Jumlah ayatnya 118 ayat. Berarti insya Allah kita totalnya akan sebanyak 6 hari pertemuan untuk ayat ini. Ini adalah bahasa Inggrisnya. Kemudian tadi pagi kita sudah sampai di ayat 10. Ayat 9 dan 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun.
tadi pagi kita sudah jelaskan salawat. Ini apa? Ustaz, misi Tad, suaranya mana Tad? Sebentar ya. Mohon maaf, Bapak sekalian keluar tadi. Gue dulu lihat dulu ini internetnya. Jadi jemaah sekalian, tadi pagi kita sudah sampai pada ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi pertama adalah mewarisi bumi ini. Apa sebabnya? Kita sudah melewati surat 21 surat Anbiya ayat 105, di mana di sana Allah SWT menjelaskan Allah telah menetapkan di dalam Zabur dan di dalam Adzikr, kitab-kitab suci termasuk Al-Quran, ketika masih berada di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini yarithuha itu warisi, yarithuha ibadiyas salihun, akan mewarisi bumi ini ialah hamba-hambaku yang soleh. Nah, hamba-hamba yang soleh itulah yang kemudian disebutkan juga ciri-cirinya di dalam surat Al-Mu'minun ini ayat 1-9, baru Allah mengatakan mereka itulah yang mewarisi. Karena mereka berhak mewarisi bumi ini, maka secara otomatis juga berhak mewarisi nanti surga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertera di ayat berikut ini. Yaitu ayat 11. Ayat 11 nanti berbicara tentang yang mewarisi surga Firdaus. Tetapi kita berikan dulu background karena ayat 12-nya nanti berbicara tentang penciptaan manusia. Hingga jemaah sekalian, seandainya manusia itu bisa kita lihat dengan kasat mata, manusia benar-benar dari tanah. Dari tanah kemudian muncul seperti ini. Jadi bayangkan ini dari tanah, keluar manusia seperti ini. Ya. Tetapi ini bentuk singkatnya, bentuk simplifikasinya. Kalau prosesnya tentu tidak seperti ini. Prosesnya adalah seperti ini. Ya. Yaitu terjadi proses pembuahan, tapi baik itu yang ada pada perempuan yang disebut dengan sel telur, kemudian yang ada pada laki-laki yang disebut dengan sel laki-laki, sperma, ini semuanya adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan yang dimakan oleh orang tua. Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan sama-sama dari tanah. Hewan-hewan makannya tumbuh-tumbuhan juga, atau sesamanya hewan yang makan dari tumbuh-tumbuhan lalu makan dari tanah. Jadi dari tanah kemudian menjelma menjadi seperti ini. Dari tanah kemudian menjelma seperti ini. Setelah nanti kemudian terjadi pertemuan dua sel ini, terjadi pembuahan, lalu kemudian terjadilah seperti ini. Lahirlah yang disebut dengan janin. Ya, lahirlah janin seperti ini. Nanti ini akan terbentuk. Proses. Seperti ini. Kita dulu terus tadi mereka warisi ulaika humul warisun alladziina yarithuna al-firdaus, yaitu mereka mewarisi al-firdaus, surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Jadi mereka mewarisi al-firdaus, surga Firdaus, dan mereka di sana kekal selama-lamanya. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Kemudian ayat 12. Ayat 12 ke bawah berbicara tentang penciptaan manusia. Jadi seakan-akan Allah berbicara tentang orang beriman dulu, supaya Allah seakan-akan menjelaskan bahwa itu adalah tujuannya manusia diciptakan. Manusia diciptakan adalah beribadah, orang beribadah namanya orang beriman dengan ciri-ciri dan kalau berbicara tentang manusia itu lahir transformasi itu selanjutnya
transformasi itu perubahan itu bersifat substantifnya, substansinya berubah, bukan hanya bentuknya berubah, tetapi memang substansinya berubah. Hakikat berubah, jadi Si Ustadz, suaranya kurang jelas Ustadz. dan pastinya tidak berubah. Dan Pak Misari Takut ya. Oh, keluar. keluar lagi, saya kasih provider dulu ya. Ya. Signalnya jelek sekali di sini Ya. juga keluar masuk. Nah, jelek. Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan belum? Sudah. Kelihatan. Sudah. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan tadi tentang perubahan. Perubahan itu ada yang cuma bentuknya, ada memang yang berubah hakikatnya. Misalnya kita punya mangga yang kecil itu kan kecut. Terus mulai besar, mengkal sudah mulai agak manis. Warnanya sudah mulai agak kuning. Nanti kemudian menjadi matang menjadi manis. Nah, yang berubah itu juga hakikatnya tidak berubah. Yang berubah itu hanya sekedar kualitasnya saja. Jadi kualitasnya berubah dari kecut jadi agak manis, lalu kemudian jadi manis. Ya. Yang tadinya warnanya hijau kemudian menjadi agak kuning warna mengkal, terus kemudian kuning matang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mangga sebagai mangga tidak berubah, tetap aja sebagai mangga. Nah, begitulah juga dengan kayu tadinya. Nah, sedangkan manusia benar-benar terjadi perubahan, hakikatnya berubah. Ya, misalnya tanah tidak bisa dimakan. Tapi setelah berubah jadi tumbuh-tumbuhan bisa dimakan. Ya, kan berarti substansi berubah. Nanti kemudian tumbuh menjadi pohon besar, jadi jadi kayu. Kita lihat tanah tidak bisa jadi bahan bakar, tapi kayu bisa jadi bahan bakar. Gitu. Tanah tidak bisa dirubah jadi meja, tetapi kemudian kayu bisa. Nah, jadi terjadi perubahan. Nah, setelah tanaman atau pohon-pohon itu, buah-buahan itu dimakan oleh manusia, berubah lagi. Ya, jadi manusia. Makanya Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu min sulalatin. Dari sulalah, ya, dari saripati. Jadi sudah menjadi saripati namanya. Ya, mintin dari tanah. Jadi tanah aslinya terus kemudian mengalami perubahan hakikat menjadi tumbuh-tumbuhan yang kita makan, jadi hewan-hewan yang kita makan. Setelah itu kemudian setelah kita makan, setelah dimakan oleh manusia, berubah menjadi saripati namanya, sulalah. Yang kemudian kita sebut dengan sel-sel itu. Sel perempuan, sel laki-laki. Ya, jadi sulalatin. Ya. Summa kemudian berubah lagi, katakan summa kemudian ja'alnahu nutfatan. Kemudian ini nanti sulala berubah jadi nutfah. Ya. Jadi sulala ini adalah dari tanah di sini, dari tanah. Ya. Tanah jadi sulala. Ya. Kemudian nanti kemudian sulala ini jadi nutfah di sini. Ya. Jadi nutfah, sel laki-laki dan perempuan. Ya. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian nutfah ini tersimpan di dalam sesuatu yang sangat rapih di dalam diri laki-laki dan di dalam diri perempuan. Ada tempat penyimpanannya. Fi qarari makin. Tersimpan di tempat yang kokoh. Ya. Tersimpan di tempat yang kokoh di sana.
Kemudian nantinya, ya, kita lihat seperti ini. Ya. Setelah masuk di dalam rahim, ya, lalu kemudian terjadilah perubahan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah gambar perubahan manusia di dalam rahim ibunya. Jadi kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini waktu awal ini 1 hari. Waktu terjadi pembuahan. Jadi ini pembuahan yang di dalam ini adalah sel telur, maaf ya perempuan, sel telur. Ini adalah sperma dari luar, masuk membuahi. Terjadilah satu masuk, ini satu masuk, ini tembus masuk, terjadi pembuahan. Ini hari pertama, 1 hari nih. Ya. Begitu terjadi ini satu, ya, satu saja yang begitu kecil tidak bisa dilihat dengan mata. Begitu masuk, tiba-tiba mulailah perjalanan manusia. Jadi dimulailah perjalanan manusia. Jadi setelah ini, yang kayak makhluk-makhluk aneh ini, kemudian membuahi yang di tengah ini, sel telur ini, lalu kemudian mulailah perjalanan manusia. Masuklah sejarah. Ya, manusia sudah masuk dalam ruang waktu. Sejarah pun dimulai. Ya. Perhitungan dimulai. Yaitu mulai dari hari pertama. Kemudian 5 hari kemudian sudah mulai begini nih. Coba lihat Mas sekalian, begitu cepatnya. 1 hari, 5 hari kemudian sudah mulai begini nih. 28 hari, lihat ini, sudah mulai begini nih. Ya. Sudah mulai terbentuk ini, jantungnya sudah mulai terbentuk di sini nih. Ya. Pernapasannya sudah mulai terbentuk nih. Tenggorokannya sudah mulai terbentuk nih. Ya. Kemudian 34 hari. Jadi berselang berapa ini? Berselang cuma sekitar 6 hari dari sini. Tiba-tiba seperti ini Pak Ibu sekalian. Coba. Ini 28 hari, 34 hari. Jadi selisihnya cuma 6 hari, begitu cepatnya perubahan itu. Ya. Tiba-tiba 34 hari sudah begini. Ini mata sudah mulai, ini developing eyes. Ya, ini sudah mata sudah mulai terbentuk. Nih. Jadi mata. Bayangkan ya sekalian, dari begini tuh kok tiba-tiba keluar. Mata terbentuk. Kuping mulai terbentuk. Begini. Ya. Sekarang lengan. Ini. Lengan sudah mulai terbentuk. Kaki sudah mulai terbentuk nih. Jadi tadinya ada kayak ekornya kayak gini. Ini tulang nih. Sudah mulai ada ekornya di sini, ada ekornya tadinya kelihatan. Ya, kemudian ini adalah cikal bakal kaki. Ini keluar nih. Jadi tadinya tidak kelihatan kaki seperti ini. Ya, apalagi di sini. Tiba-tiba tangan mulai keluar nih. Kaki sudah mulai keluar. Jadi artinya apa? Kok bisa berkembang seperti itu? Ya. Yang tadinya bulat seperti ini, tiba-tiba keluar masing-masing. Terjadi proses aktualisasi namanya. Setelah itu kemudian kita lihat, ini mata sudah mulai semakin jelas. Ini adalah 6 hari lagi, 40 sampai 42 hari. 40-42 hari, mata sudah mulai terbentuk. Ini sudah mata sudah mulai jelas. Kalau di sini tadi baru mulai muncul mata, sekarang sudah mulai terbentuk. Kemudian ini jari-jari sudah mulai terbentuk nih. Ya. Ini tadi cuma semacam lengan tanpa jari-jari. Sekarang jari-jari sudah mulai terbentuk. Nih. Kemudian 7 hari kemudian, hari ke-47, nah jari-jarinya sudah mulai jelas. Jari-jari sudah mulai jelas, lengan juga sudah mulai jelas. Lengan atas, lengan bawah. Ya. Bahkan ini kaki juga sudah mulai jelas. Ya. Sudah mulai keluar kaki, tadinya kayak gini. Ini kakinya mulai tadi keluar sedikit di sini. 7 hari kemudian sudah keluar panjang begini. Ya. 16 minggu. 16 minggu. 16 minggu itu berarti sekitar ya 60 hari. Ya. Jadi ini kan 47 hari. 7 hari, sekarang 16 minggu. Nah, terbentuklah ini Mas sekalian. Sudah mulai kelihatan nih, jelas. Ya, kalau di sini kan tadi masih rata nih ke belakang nih, rata nih. Sekarang sudah mulai ada cekungan nih, sudah mulai kelihatan batas kepala dan badan. Tangan sudah terbentuk dengan jelas. Kaki sudah terbentuk dengan jelas. Ya. Dan kemudian 40 minggu kemudian sudah jelas ini. Rambutnya sudah tumbuh. Ini sudah apa namanya? Sudah semakin jelas posisinya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, beginilah kita manusia sebelumnya. Siapapun kita pernah melewati proses ini. Kita tidak menyadarinya, tetapi semua tahu bahwa ini pernah terjadi begini. Dari mana kita tahu? Dengan mempelajari ini. Diri kita tidak punya pengalaman tentang ini. Kita tidak mengalami, tapi kita melewatinya. Maksudnya mengalami itu kita tidak sadari kejadian ini. Kejadian ini tidak tersadari oleh kita. Bahwa kita pernah seperti ini, kita pernah mengalami seperti ini. Kalau kita
pernah mahasiswa, kita alami, kita tahu. Kita pernah mahasiswa, kita pernah SD, tahu. Tapi pernah seperti ini tidak pernah kita tahu. Nanti setelah lahir seperti ini, cuma sekalian. Begitu lahir perkembangannya tadi ini sudah keluar balita. Lalu kemudian, ya, ini balita pertama. Ini balita pertama. Karena nanti ada balita kedua di sini. Ya. Bukan lagi balita, alita atas 50 tahun. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian ini kanak-kanak. Kemudian mulai remaja. Ya. Kemudian mulai 20 tahun ini. Remaja ini umur-umur SMP, SMA. Kemudian 20 tahun mahasiswa. Ya. Sudah seperti ini. 40 tahun ini sudah punya anak. Ya. Kita lihat jemaah sekalian perubahannya. Nah, di sini kita lihat masih tingginya sama. Tapi begitu 65 tahun sudah mulai tingginya sudah mulai berkurang. Ya, badan sudah mulai agak bengkok sedikit. Ya. Rambut juga di depan sudah mulai licin. Ya. Kita lihat sudah mulai kakinya sudah jadi 3. Tadinya kaki 4, sekarang jadi kaki 3. Umur 70 tahun sudah mulai begini nih. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi inilah perkembangan manusia. Ini tidak bisa kita pungkiri, ini kita tidak bisa tolak. Inilah hukum kita, Pak Bu sekalian. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, adalah tidak tepat apabila kita merasa seakan-akan begitu selamanya. Tubuh kita mengalami perubahan terus-menerus. Ada yang mati ketika masih di dalam rahim, ada yang mati ketika kanak-kanak, ada yang mati ketika seperti ini, dan seterusnya. Macam-macam. Summa khalaqna nutfata. Tadi terakhir nutfah. Nutfah itu fi qarari makin tadi. Di qarari makin itu dalam sulbi dan di dalam dada. Summa khalaqna nutfatah. Kemudian nutfah ini dijadikan. Khalaqna kami ciptakan. Alaqah. Menjadilah alaqah, tergantung di dalam rahim. Jadi sudah mulai berubah. Ini makanya menggunakan kata khalaqah. Tadi itu menggunakan kata jala. Sekarang khalaqah. Berarti terjadi perubahan lagi substansi. Ketika alaka itu berarti sudah ada di dalam rahim. Alaka artinya tergantung di dalam rahim. Setelah tergantung dalam rahim, fakhalaqnal alaka, kemudian kami ciptakan, kami jadikan lagi alaka ini menjadi mudghah, Tadi pada gambar sebelumnya kelihatan perubahannya. Ya. Kemudian yang tadinya tergantung sudah mulai berbentuk segumpal daging besar tadi. Ya. Kemudian fakhalaqna, kami jadikan al-mudghah itu, segumpal daging itu dengan tulang. Tiba-tiba muncul tulangnya tadi. Kita lihat tulang belakang tadi muncul. Ya. Jadi tadi kita ambil gambar berdasarkan ilmu modern. Ini ayat Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Ya, muncul tadi tulang. Dan setelah muncul tulang sudah mulai tadi jari-jari keluar. Sudah mulai tadi kaki keluar. Fakasawnal izama lahman. Kemudian tulang-tulang itu kami bungkus. Maaf, tulang ini zaman kami bungkus. Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Sudah mulai berotot. Sudah mulai berotot. Sudah mulai keluar otot-ototnya. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Setelah itu kemudian kami menghendaki dia menjadi makhluk yang lain. Ketika lahir ke dunia, benar-benar makhluk yang lain. Di dalam perut ibu hanya seperti segumpal daging, tapi begitu dia keluar benar-benar suaranya kedengaran. Dia mulai meminta makan dan minum. Lama-kelamaan sudah mulai berbicara, sudah mulai mengerti perasaan orang dewasa, sudah mulai misalnya mengerti apa yang ada di sekitarnya. Begitulah, sudah mulai masuk dalam lingkungan kemanusiaan kita. Allah mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, sebagai pencipta yang terbaik. Ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Jemaah sekalian berbahagia, di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, biasa disebut orang di sana mayat berjalan. Memang benar berjalan, tapi bukan berjalan sendiri. Di sana ada tradisi namanya mak nenek. Mak nenek itu artinya mayat setelah beberapa tahun selalu diganti bajunya. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ya. Ini adalah upacara ganti baju. Ini baju yang lama ditarik keluar, dipasangi baju baru, lengkap dengan dasinya.
Jangan pikir ini sudah jadi mayat ini Pak Sekalian. Ya. Ini sudah jadi mayat. Pada beberapa tahun kemudian tertentu ganti baju lagi. Selalu begitu. Upacaranya ada. Ya. Diganti bajunya. Ya. Seperti ini Mas. Ini keluarga dekatnya semuanya. Ya, tentu mengeluarkan biaya karena di sini ada upacaranya dan sebagainya. Dan ini kayaknya setahu kita hanya terjadi di Tanah Toraja dan karena menjadi objek wisata. Ya. Kemudian ini tadi sudah selesai Pak Ustaz, ya. Sudah pakai jas lagi ya. Tadi bajunya sudah dipakai, dasinya sudah dipakai. Sekarang ini adalah sudah pakai jas. Dan ini kita lihat kayak berdiri beneran, kayak jalan. Ya. Kayak jalan beneran. Ya. Ini benar-benar mayat Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimanapun juga, ya di mayat, bagaimanapun bagusnya pakaiannya, pakai dasi yang mungkin mahal, pakai jas yang juga mungkin mahal. Tetapi tetap aja mayat namanya juga sekalian. Tidak bisa berbicara, tidak bisa merespon, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dan itulah manusia. Kalau seandainya pun tidak hancur, ya seperti ini. Ya. Ini dia, sudah mulai dibaringkan lagi di peti mayatnya di bawah. Setelah selesai upacaranya sudah selesai, mungkin kalau apa namanya, setelah diabadikan dan sebagainya, mungkin keluarganya sudah membuat acara-acara khusus, maka kemudian dikembalikan di sini. Kembali lagi seperti ini. Ini adalah peti mayatnya, kembali lagi di sini. Simpan lagi, nanti pada beberapa tahun kemudian diambil lagi kalau masih bagus. Diganti lagi bajunya, diganti baju. Nah, Mas Keser bahagia, tetapi itu tadi, tetap aja dia adalah mayat. Nah, ini juga salah satu di antaranya nih. Ini juga salah satu di antaranya mayat yang telah diganti pakaiannya, bajunya diganti, terus mungkin ada yang kasih kembang dan sebagainya upacaranya itu. Ya. Ini jelas sekali Mas sekalian masih utuh kelihatannya. Ya. Pakai songkok kesayangannya, kacamata kesayangannya. Ya. Nah, jadi Mas sekalian inilah kita tunjukkan ini Mas sekalian, inilah kita manusia. Pada akhirnya kalau toh utuh seperti ini adanya. Kalau toh seandainya utuh seperti ini adanya. Ya. Nah, ini juga mayat ini Mas sekalian. Cuma mayat ini masih baru. Ya. Ini sebuah mayat di Afrika, di salah satu negara Afrika yang kemudian duduk di depan gereja. Ya. Tidak diterima masuk, tetapi dia boleh di luar sini. Ya. Ini mayat. Ya. Jadi Mas Keser bagaimanapun bagusnya ya tetap mayat. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu, kemudian innakum sungguhnya kalian semuanya, siapapun orangnya. Ba'da dzalika setelah itu lamayitun. Ini perhatiannya saya lamayitun. Ini ada kata la di sini lam taukid, benar-benar. Ya. Kemudian setelah itu kalian semuanya lamayitun, benar-benar menjadi mati. Iya, entah matinya hancur di dalam tanah, entah matinya nanti dibakar seperti yang dikremasi, atau seperti tadi di Tanah Toraja diawetkan. Iya. Atau dibuat bentuk seperti tadi di Afrika, dibuat model duduk. Apapun bentuknya, entah itu masuk dalam tanah dan hancur jadi tanah, entah itu dibakar jadi debu pada kremasi, atau seperti apa, tapi intinya lamayitun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kenapa tadi macam-macam orang meninggal diperlakukan? Ya karena dia tidak punya kehendak lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka tergantung orang hidup. Orang hidup mau memberikan pengawetan sehingga diawetkan bisa seperti di Tanah Toraja. Kemudian pada tahun tertentu diganti bajunya, ya dia tidak tahu menahu lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal, sudah mayit. Ataukah dibakar seperti pada beberapa agama, atau mungkin dibuat duduk seperti di Afrika sana, mereka tidak tahu. Kenapa? Intinya lamayitun. Jadi manusia tadi yang berubah tadi dari tanah, masuk menjadi sel, masuk dalam rahim, keluar, jadi ujung-ujungnya adalah lamayitun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu, mayit. Jemaah sekalian, di dalam pengajian atau majelis tadabbur dan tadarus kita ini, hampir setiap pertemuan ada saja yang kita doakan telah meninggal dunia. Jadi hampir setiap saat. Dan itu yang ada adalah hanya orang-orang dekat kita. Kalau seluruh dunia atau seluruh Indonesia, selalu ada orang meninggal dunia. Karena apa? Kita pun akan mengalami hal yang sama.
Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Iya. Summa innakum yaumal qiyamati, kemudian kalian, innakum, kalian semuanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan lagi. Ya. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian semuanya pada hari kiamat setelah itu tub'atsun, dibangkitkan. Ya. Kalian nanti di sana akan dibangkitkan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kalian akan dibangkitkan nanti di sana. Ya. Jadi tidak mati begitu saja, tapi akan dibangkitkan. Jemaah sekalian berbahagia, dalam kehidupan dunia ini kita di bawah alam materi yang tadi dari tanah, kemudian kita naik ke atas. Allah mengatakan, kami jadikan kepada kalian ada jalan ke atas menuju kepada cahaya. Ya. Allah mengatakan, jadi kita harus bergerak ke atas. Ya. Allah berfirman, walaqad, dan sungguh, khalaqna fauqakum, sungguh kami ciptakan, ya, fauqakum, di atas kalian, sab'ah, ya, taraik, jalan. Walaqad khalaqna fauqakum sab'a taraik, sungguh kami telah menciptakan di atas kalian ada 7 jalan. Jalan ini taraik, bentuk jalan dari tariqah. Jalan menuju ke atas, berarti ini bukan jalan beneran, tetapi jalan jiwa kita bergerak ke atas. Ke atas mana? Mendekat kepada Allah. Ya. Jadi ada di atas kita. Ini mirip dengan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Satu ayat sebelum Allah berbicara tentang konsep Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Di ayat 30. Jadi ayat 29-nya. Mari kita lihat ayat 29-nya. Surat Al-Baqarah. Ayat 29. Jadi surat Al-Baqarah ayat 29. Nih Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan kalian untuk kalian, jadi lakum untuk kalian, ma apa-apa fil ardi di muka bumi. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqah, menciptakan. Khalaqah. Lakum untuk kalian, ya. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Ya. Jami'a, semuanya. Jadi dialah Allah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Summastawa, kemudian istawa. Kemudian dia istawa, menuju ila sama, ke langit. Ya. Ini kata-kata istawa, menuju ke langit. Jadi dialah Allah yang menciptakan untuk kalian di muka bumi. Summastawa, artinya Allah membimbing kita untuk naik ke atas ila sama. Ya. Nah, pada saat kita naik ke atas ila sama, fasawwahunna sab'a samawat. Di sana ada 7 lapis langit. Sab'a samawat. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Kata-kata fasawwa ini, kata-kata ini mirip tadi istawa. Kita bergerak ke atas, ke langit, dan dalam menuju mengikuti proses penyempurnaan ke langit itu ada 7 langit. Ada 7 lapis langit untuk mencapai derajat kesempurnaan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kata-kata sab'a kita temukan di sini, ini sab'a. Kita temukan di sini. Lalu kemudian kita temukan lagi di sini kata sab'a. Ini dia. Sab'a. Kalau tadi di sana sab'a samawat, ini adalah sab'a tariqah. Tara'iq. Jadi artinya apa? Samawat langit, berarti jalan ini adalah jalan ke alam samawi namanya. Alam samawi. Agama ini disebut dengan agama samawi. Berarti jalan itu adalah menuju ke atas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, agama datang memberikan bimbingan kepada kita, panduan untuk menempuh jalan-jalan itu menuju ke langit. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Dan Allah berfirman, kami tidak pernah lalaikan daripada ciptaan kami. Jadi Allah menciptakan dengan tujuan, kita manusia dengan tujuan itu, dan Allah menjadi pengawas terhadap kita. Ma kunna, kami tidak mungkin, anil khalq, terhadap ciptaan,
ghafilin, lalai. Jadi tidak pernah satu hal, tidak satu ada yang di muka bumi ini atau dalam kehidupan ini yang luput daripada ilmu dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah lalai sesedikit apapun dan sesebentar apapun. Baik dalam waktu Allah tidak pernah lalai, dalam ruang Allah tidak pernah lalai, dalam semuanya Allah tidak pernah lalai. Semuanya terliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali sebagai 18, maka orang beriman itu adalah ditandai dengan sujud. Ya. Sujud artinya mengakui mengakui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kenapa kita bisa tadi tercipta dari tanah? Karena Allah menurunkan air dari langit. Kita lihat ini ada gambar air yang jatuh dari atas. Ya, inilah hujan, menetes, tetes demi tetes, lama-lama menjadi sungai di lautan, di daratan. Bahkan kemudian kembali ke samudera lagi. Inilah yang kemudian menyebabkan adanya kehidupan. Setelah air turun menyiram bumi, lalu kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Dan kami telah menurunkan dari langit, minas sama'i. Kami turunkan dari langit itu air. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Biqadarin, dengan kadar tertentu. Dengan kadar secukupnya, dengan kadar seperti yang dibutuhkan oleh kehidupan. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, air itu lagi dari langit, minas sama'i ma'a. Karena inilah satu mekanisme yang luar biasa. Karena mekanisme air dari langit ini harusnya tidak mungkin. Karena air itu kan di lautan. Bagaimana cara naik ke atas? Baru bergerak ke atas daratan, menyirami kita semuanya. Kita sampai sekarang manusia, kalau menyiram tumbuh-tumbuhan, ya harus mengangkat air dari kolam, dari sumur, dari tong air, dari ember, baru kemudian kita pakai gayung, pakai alat untuk siram tumbuh-tumbuhan. Itu memungkinkan karena cuma 1-2 biji kita punya tanaman dan kembang. Bagaimana kalau coba seluas bumi ini mau disiram semuanya dengan cara seperti itu? Tidak mungkin. Ya. Allah lah yang telah menciptakan mekanisme itu dengan kadar-kadar tertentu yang memungkinkan terjadinya kehidupan di muka bumi. Fa'askannahu fil ardh. Sebagian daripada air ini kemudian menetap di bumi. Ya. Fa'askannahu, kami simpan air itu di bumi. Sebagiannya tentu ada yang ke laut. Tetapi tersimpan di bumi di mana? Di gunung-gunung. Di dalam tanah-tanah kita tempat tinggal, di bawahnya ada air. Buktinya begitu kita ngebor ke bawah atau gali lubang ke bawah, keluar air. Jadi di bawah kita ada air. Allah mengatakan kami simpan itu di dalam bumi. Ya, untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan atau kelestarian kehidupan ini. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kalau kami, sesungguhnya kami ala dhahabin, untuk menghilangkan itu air, benar-benarlah qadirun, kuasa. Jadi kalau tiba-tiba Allah hilangkan itu air di dalam perut bumi kita, maka terhentilah kehidupan kita. Terjadilah kehausan massal. Terjadilah kegagalan panen massal. Pada akhirnya terjadilah kelaparan massal. Jadi mekanisme sehingga kita bisa minum, kita bisa makan setiap hari itu karena Allah ciptakan mekanisme anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Inilah kata kuncinya di sini. Fa'askannahu fil ardi. Dengan mekanisme ini, dengan cara seperti ini, maka kemudian air tersimpan di perut bumi. Kita butuh minum, kita gali sumur, ada air di sana. Kemudian air itu juga menjamin pasokan kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan nanti mengeluarkan akar-akarnya, nyari air ke dalam perut bumi. Kemudian untuk melanjutkan kehidupannya, demi juga menyumbangkan kehidupan kepada umat manusia. Jadi artinya apa? Kita harus berterima kasih, bersyukur luar biasa. Allah mengatakan kalau kami mau menghilangkan air, bisa. Wa inna ala lazahabin bihi laqadirun. Dan jemaah sekalian, yang seperti itu berkali-kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sebelum kita pindah, kita kembali dulu ke surat Al-Baqarah kita. Ini adalah ayatnya tadi adalah ayat 29. Sebelum ayat ini sudah ada kata yang sama. Kita lihat ayat 21. Allah berfirman,
Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia, ya'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Kenapa harus menyembah kepada Tuhan? Alladzi khalaqakum, karena dialah yang menciptakan kalian. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Patung Tuhan yang kita ciptakan, uang Tuhan yang kita ciptakan, benda-benda Tuhan yang kita ciptakan. Jadi yang harus kita sembah adalah Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan proses penyembahan ini kalian bertakwa. Ini takwa dari ibadah. Mudah-mudahan ini melahirkan takwa. Kemudian, siapakah Tuhan lagi nih? Selain menciptakan kita, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Tuhan juga yang menjadikan bagi kalian bumi ini firasya, seperti hamparan. Jadi kata-kata ja'ala di sini aslinya bumi tidak hamparan, tidak bulat, tidak rata. Tetapi kata ja'ala menjadi seakan-akan firasya, rata. Wassama'a bina, dan juga langit yang terbina. Wassama'a bina'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya wassama'a bina'a. Dialah menjadikan untuk kalian di muka bumi ini firasya. Wassama'a bina'a. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan kemudian dia menurunkan dari langit itu air. Sama tadi ini. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, ini air. Ya. Jadi kata kunci kehidupan air. Fakhraja bihi minas samarat. Dari air ini keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Fakhraja bihi as-samarat di sini. Ya. Buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki kalian yang membuat kalian bisa survive. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah membuat sekutu-sekutu. Janganlah membuat patung dari batu lalu kemudian sekalian sembah. Janganlah buat berhala dari kertas baru kalian sembah dalam bentuk uang. Wa antum ta'lamun, sementara kalian semuanya mengetahuinya. Wa antum ta'lamun. Ya. Baru setelah itu bicara tentang Al-Qur'an. Jadi ini adalah Al-Quran. Mimma nazzalna ala abdina, berarti ini adalah Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian itulah. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah ada buah anggur. Berikutnya berbicara tentang buah-buahan. Fa'ansya'na lakum bihi jannatin. Lalu kemudian setelah tadi turun air dari langit, lalu kemudian Allah menghendaki menciptakan bagi kalian juga, lagi-lagi bagi kalian, bagi manusia, jannatin, kebun-kebun. Jadi seperti tadi surat Al-Baqarah 29, Allah ciptakan semua di muka bumi ini lakum untuk kalian manusia. Kalau Allah ciptakan semua kehidupan ini untuk manusia, lalu manusia untuk apa? Ya tadi, bodoh rabbakum, menyembah kepada Tuhan. Jangan bikin lingkaran setan. Semuanya alam ini, termasuk kehidupan di muka bumi ini adalah untuk kita manusia, membaktikan dia kepada kita manusia, lalu kita manusia menyembah mereka. Terbalik. Ya. Jadi Allah memasuk kita dengan kebutuhan di alam semesta, bumi dan tumbuh-tumbuhan ini untuk kita manusia, lalu manusia untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Fa'ansya'na lakum bihi jannatin. Allah ciptakan bagi kalian di muka bumi setelah diturunkannya air itu kebun-kebun. Min nakhilin. Kebun-kebun itu dari kurma. Min nakhilin. Wa nabin, dan anggur yang kita lihat tadi gambar. Diulangi lagi di sini, lakum untuk kalian semuanya, ini diulangi lagi. Ya. Ini kata lakum kita temukan di sini, kita temukan di sini. Tadi juga di dalam surat Al-Baqarah. Ya, juga untuk lakum kalian semuanya. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu teramat sangat kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakannya paling sempurna. Tetapi ketika manusia tiba-tiba lepas ikatannya, lepas ikatan hatinya dengan Tuhannya, maka tiba-tiba manusia lebih rendah daripada hewan ternak. Kenapa? Karena mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah benda-benda, sementara hewan ternak tidak pernah menyembah benda-benda. Ternak tidak pernah menyembah patung-patung.
sapi, kambing, onta tidak pernah menyembah sesamanya hewan-hewan. Maka ketika manusia menyembah semuanya itu, maka kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Fiha fawakihatun. Di dalamnya ada buah-buahan. Kasira. Di dalam mana? Di dalam taman ini. Ya. Kasiratun wa minha ta'kulun. Dan di dalam taman itu ada yang bisa kalian makan. Di antara daripada buah-buahan yang ada di dalam taman ini, kebun-kebun ini, di sana tadi ada kurma, ada juga anggur, juga ada buah-buahan yang lain, yang banyak jenisnya, ada yang bisa kita makan dan ada yang tidak bisa kita makan dan ada yang kita bisa makan. Wa minha ta'kulun. Ya. Ini adalah buah zaitun. Ya. Buah zaitun kita sudah sangat terkenal karena sekarang terkenal dengan minyak zaitun. Dulu di Indonesia waktu belum lancar transportasi, kita hanya mengenal minyak kopra, minyak yang dari kelapa. Minyak kelapa. Buat sedemikian rupa lahirlah minyak. Setelah kemudian kita temukan sawit, lahirlah minyak sawit. Nah, belakangan karena lancarnya transportasi, banyak pengusaha kita mendatangkan minyak zaitun dari berbagai negara yang memungkinkan tumbuh tanaman zaitun di sana. Ini adalah ini adalah buah zaitun. Dan di antara yang diciptakan Allah dari tanah tadi itu adalah wasyajaratan takhruju min turi saina. Dan juga Allah mengeluarkan dari sana pohon yang takhruju keluar min turi dari tur gunung Sainaah. Ya. Dari Gunung Sinai. Tumbuh dengan di dalamnya ada minyak. Biduhni wasibaghin, dan juga menimbulkan selera untuk makan, lil akilin, bagi orang yang makan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mulai daripada ayat air tadi sampai kepada ayat tumbuh-tumbuhan sampai ayat ini, itu tadi zahirnya dan ada semuanya batinnya. Ada batinnya. Kita lihat tadi kembali tadi, ya. Kita tadi kembali, ya, pada sebelumnya. Kita lihat lagi. Kita mulai dari sini tadinya. Air turun dari langit. Ya. Kemudian inilah air jadi, ya. Terciptalah air. Yang kemudian tersimpan di bumi. Supaya dengan air yang tersimpan di bumi itu, lahirlah tumbuh-tumbuhan. Ya. Lahirlah, kita lihat pertama di sini adalah buah anggur. Ya. Tadi juga ada kurma. Nah, kurma dan anggur cuma sekali kita bisa bandingkan. Kurma itu identik dengan tempatnya Nabi. Ya, Mekah Madinah. Kemudian anggur itu lebih ke atas lagi sedikit. Ya, identik dengan tempatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian kita lihat lagi. Ya. Di sini sekarang ada pohon zaitun. Ya, ini tadi anggur dulu, ini adalah kurma dulu. Ya, baru kemudian anggur, ya, kita sudah terangkan tadi. Ya. Baru kemudian sekarang ini adalah buah zaitun. Ya. Nah, buah zaitun ini. Nah, buah zaitun ini apa Mas Keser Bahagia? Ini kata-kata Sinai. Dan kita tahu bahwa Nabi yang dipanggil ke Gunung Sinai adalah Nabi Musa. Ya. Jadi sebetulnya ini bisa menjadi simbol-simbol tentang Nabi-Nabi. Ya, Nabi besar, Nabi Muhammad kita, Nabi Isa, dan kemudian sekarang adalah ada Nabi Musa. Karena inilah Nabi sekarang yang boleh dikatakan agama Samawiyah masih bertahan, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya. Dan ini adalah ajaran Nabi Musa. Jadi aslinya ajaran Nabi Musa itu adalah ajaran dari Allah yang kemudian seperti ini juga, yaitu seperti pohon yang keluar dari Gunung Tursina. Nabi Musa itu nanti punya juga ajaran seperti pohon ajaran Yahudi itu. Kemudian dia tumbuh dengan memberikan minyak. Ya. Minyak itu manfaatnya banyak. Kemudian bisa mendatangkan selera makan. Jadi agama itu Pak Bu sekalian, seperti mana dengan pohon zaitun. Ya. Yang bisa memberikan minyak. Minyak itu apa? Minyak itu mendatangkan terang. Dulu minyak itu salah satu fungsinya adalah membuat nyala. Membuat dian. Membuat pelita. Kemudian juga untuk dimakan. Lalu kemudian
begitulah ibaratnya nabi-nabi. Jadi Nabi Musa atau Nabi Isa, Nabi Muhammad kita, seperti mana juga Nabi Musa di sini, itu bisa dibuat jadi minyak. Minyak artinya cahaya terang. Lalu kemudian dia kalau dimakan, dipelajari dengan baik, dia akan membuat jiwa kita menjadi sehat. Tadi air dari langit apa? Wahyu. Wahyu juga itu menggunakan kata anzala. Ya, inna anzalnahu itu dari kata anzala. Jadi wahyu dari langit itu entah melalui hujan yang bernama Musa, entah melalui hujan yang bernama Isa alaihissalatu wassalam, entah hujan melalui Nabi Muhammad kita, dia turun tersimpan di muka bumi untuk kita melalui kitab-kitab suci. Ya, yang harapannya bisa menyehatkan jiwa manusia, bahkan kalau dibaca saja secara sepintas sudah bisa menimbulkan selera untuk belajar, memancing keinginan tahuan kita. Yang di sini diibaratkan dengan wasibugin lil akilin. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, begitulah agama datang seperti mana juga air datang untuk menjamin kehidupan lahirnya manusia kalau air, sedangkan untuk wahyu juga datang dari langit untuk menjamin kesuburan dan tumbuhnya batinnya manusia. Terima kasih, yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Ada satu pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Biasanya bertambah. Saya silahkan Ustadz dari Pak Nandito. Jadi mas sekalian, ada pertanyaan pertama dari Pak Anandito dari Malang. Ya. Alastu bi rabbikum itu terjadi pada fase perkemanusiaan mana? Nah, kalau itu sih sebetulnya pada fase yang paling awal sebetulnya. Jadi ingat, karena itu terjadi kan di luar ruang waktu. Itu terjadi di luar ruang waktu. Karena di sana Allah berbicara dengan dengan ruh yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi itu adalah pada fase sebelumnya. Jadi tidak bisa kita berpikir bahwa setiap manusia ditanya lagi, enggak. Ya, harusnya itu terjadi pada fase yang paling awal, pada saat manusia sudah masuk ke alam ruang waktu, ya itu sudah sudah ada waktu di sana, sudah ada ruang di sana. Ya, dan itu artinya manusia sudah tercipta. Nah, manusia tercipta itu kalau menurut Mullah Sadra dan dikatakan bahwa memang secara sel, manusia itu selnya sudah mengandung unsur rohani di dalamnya. Ya. Jadi manusia itu secara sel sudah mengandung, sudah memiliki kemampuan transendensi namanya. Jadi manusia itu sudah memiliki kemampuan transendentasi namanya. Ya. Nah, jadi contohnya kita lihat di sini. Coba kita masuk dulu di di screen lagi ya. Oh iya, tunggu sebentar. Ya, sudah dah. Ya, jadi kita masuk di surat Surat 7 ya, ayat 172. Belum kelihatan, Ustadz. Oh, belum kelihatan ya? Belum, Ustadz. Oh iya. Ya. Udah kelihatan? Sudah, Ustadz. Ya. 172. Ya. Nah, kita bahas yang ditanyakan tadi Pak Anandito. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil. Wa'id akhadha rabbuka, ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil. Min bani Adam, dari bani Adam. Min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka. Dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka. Washhadahum, dan kemudian telah mengambil sumpah mereka. Washhadahum, ala anfusihim, atas diri mereka. Bertanya, alastu bi rabbikum. Jadi alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum di sini. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Mereka berkata syahidna, kami bersaksi. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini hanya persaksian saja. Ya, kemampuannya bersaksi itu sebetulnya karena memang sudah ada kalau kita lihat di sini. Ya. Jadi ketika diambil dari tulang-tulang sulbi manusia, tinggal disuruh bersaksi, kan berarti tidak mungkin dia berkata
qalu bala syahidna, kalau belum ada kemampuan itu pada dirinya. Ya. Jadi ingat kata urutannya dari atas. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari Bani Adam, anak cucu Adam, ketika keluar dari zuhurihim, ya, maksudnya akan terjadi pembuahan. Ya. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan kemudian diambil sumpah di antara mereka. Pertanyaan, alastu birabbikum. Kalau tidak memiliki kemampuan itu sebelumnya, bagaimana bisa menjawab ini? Ya. Kan tidak disebutkan di sini masukkan ruhnya di dalam. Ya. Jadi sebetulnya sudah terjadi sebelumnya. Jadi suruhan itu sudah ada sebetulnya. Sehingga kemudian penggunaan kata-kata alastu birabbikum di sini, Allah hanya ingin menjelaskan bahwa manusia itu adalah diciptakan manusia dengan sifat transendensi. Sifat yang bersifat beyond dari sekedar tubuh jasmanianya. Karena ternyata ada yang disebut dengan alastu birabbikum. Ya. Artinya kemampuan untuk menyadari. Kata-kata alastu birabbikum berarti tanya, apakah kamu menyadari? Dan ini tentu kesadaran ini tidak ada pada hewan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kan pertanyaan bukankah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang yang sudah punya akal di sana. Dan dia menjawab, bala syahidna, kan berarti sudah memiliki kemampuan. Kalau kemampuan itu tidak ada, tidak mungkin mereka menjawab. Ya. Karena ini kan pertanyaan. Sama bisa jangankan Rob, ya, jangan Rob. Tanya saja meja. Ahada kitabun, apakah ahada maktabun, apakah ini meja? Tidak mungkin dia menjawab meja kalau dia tidak punya pengetahuan meja sebelumnya. Ya. Kan pertanyaannya begitu. Kalau mahada belum tahu sama sekali. Mahada, apa ini? Jawabannya hada maktabun, ini adalah meja. Karena belum tahu. Seseorang belum tahu pertanyaan mahada. Tapi kalau pertanyaannya ahada atau alastu tadi, ya. Ahada, apakah ini meja? Berarti sebetulnya sudah tahu meja, cuma belum yakin kan begitu. Belum pasti ini meja atau bukan. Sehingga bertanya ahada maktabun. Iya. Orang yang ditanya mengatakan na'am, hada maktabun. Nah, begitu ya. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kan meminta konfirmasi aja ini ceritanya. Jadi ingat, meminta konfirmasi aja. Berarti kemampuan itu sudah ada pada dirinya. Ya. Ketika dia mengatakan syahidna, terkonfirmasi bahwa ternyata memang sudah pakem pada dirinya kemampuan itu. Nah, jadi begitu kalau kita lihat. Sekarang, siapa lagi pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, azim. Afwan Ustaz, dua soalan Ustaz. Silakan Pak. Yang pertama, ada perkataan is dekat situ. Sedangkan Allah tidak bertempat, tidak berwaktu. Beri pencerahan batiniahnya Ustaz. Dan kedua, menarik perhatian bahawa Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sina 40. Kemudian angka 40 pun wujud dalam kesempurnaan bayi tadi. Dan begitulah sebagainya angka 40 berulang kali dalam alam arwah dan sebagainya. Beri makna batinnya Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Nur Usman dari Singapura. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi yang pertama tadi adalah berkenaan dengan apa tadi yang pertama ya. Yang kedua tadi masalah naik ke Gunung Tursina. Yang pertama tadi apa dokter? Pak Nur tadi lupa. Kata-kata it. Oh iya betul. Jadi jemaah sekalian, kenapa Tuhan seakan-akan bertempat tinggal padahal Tuhan tidak bertempat tinggal? Ya. Ataukah menggunakan kata ketika padahal Tuhan itu kan tidak terikat waktu. Nah, sebetulnya adalah ada waktu, ada ruang. Ya, ruang ada tempat namanya. Waktu kan berarti ada masa. Nah, pertanyaannya waktu dan ruang dari mana asalnya? Tentu jawabannya diciptakan oleh Allah. Satu, jadi kita sepakat diciptakan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan ruang dan waktu, pertanyaannya apakah ruang waktu itu berdiri sendiri atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Karena kalau dia berdiri sendiri bahasa Arabnya qiyamuhu binafsihi, dia menjadi Tuhan juga. Ya, dan itu tidak mungkin. Oleh sebab itulah segala sesuatu bukan hanya ruang waktu, segala sesuatu termasuk satu biji debu. Ya, satu sel tadi, apapun juga selalu tidak pernah lepas keterikatannya dengan Allah. Selalu tidak pernah terlepas keterikatannya dengan Allah, artinya selalu Allah bersama dengan mereka. Berarti Allah tidak terikat waktu, tapi Allah bersama waktu. Kenapa? Waktu adalah makhluknya.
Allah tidak terikat ruang, tetapi Allah selalu bersama dengan ruang. Kenapa? Ruang adalah makhluknya. Gitu. Jadi dengan demikian, ketika Allah mengatakan itu, Allah yang menjelaskan bahwa dia ada di dalam ruang, dia ada pada ruang, pada waktu, tapi dia sendiri tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu. Karena begitu dia terikat oleh ruang waktu, maka secara otomatis dia menjadi makhluk. Dan itu adalah mustahil baginya. Termasuk mumtani' bagi Allah. Itu termasuk mustahil baginya. Yang kedua tadi adalah ketika Nabi Musa naik ke Gunung Turzina 40 malam. 40 malam. Nah, angka 40 ini jemaah sekalian terbahagia adalah juga angka-angka dalam Al-Quran yang sangat penting. Karena tidak mungkin Allah menggunakan kata 40 kalau ini tidak penting. Kenapa? Karena aslinya itu menggunakan kata 30 asalnya. Kita lihat dalam surat Al-Araf. Silakan. Surat 7 ya, surat Al-Araf. Kita lihat di sini. Ini tadi adalah ayat 172. Kita mundur ke sini. Belum kelihatan, Ustaz. Apa? Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Kita masih dulu di sini. Ya, udah kelihatan ya? Ya, Ustaz. Nah, yang ditanyakan tadi ikhwan kita dari Singapura, Pak Nur Usman adalah 40. Ya. 40. Ini di surat Al-Araf, surat 7. Surat 7 ini, surat 7 ayat 142, 142. Allah berfirman, wa wa'adna Musa. Dan kami telah berjanji dengan Musa kepada Musa untuk berjumpa, maksudnya untuk seperti yang pernah kita ceritakan di Gunung Tursina. Berapa lama? Salasina lailatan. Yang pertama disebutkan cuma 30 malam. Salasina lailatan. Yang pertama disebutkan 30 malam. Salasina ini adalah 30. 30. Ya, kami berjanji kepada Musa salasina lailatan. Ya, selama 30 malam. Bukan 30 hari, malam. Jadi selalu patokannya kalau masalah ruhani malam. Lalu kemudian watmamnaha bi'ashrin. Lalu kemudian kami sempurnakan lagi dengan 10. 10. Ya, jadi ini muncul ke angka 10 di sini. 10. Ya. Watmamna kami sempurnakan atau tambahkan jadi 10. Sehingga setelah masuk 10, fatamma miqatu rabbi, maka sempurnalah miqat, perjumpaan. Miqat itu perjumpaan atau waktu perjumpaan. Miqat dari kata waktu. Sempurnalah waktu perjumpaan dengan Tuhannya. Ya, miqatu rabbi maksudnya waktu berjumpa dengan Tuhannya, seakan-akan Tuhan terikat dengan waktu lagi. Arba'ina lailatan, 40 malam. Ya, 40 malam. Jadi lahirlah di sini angka 40 malam. Ya. Itulah angka 40 di sini. Ya. 40. Arba'ina lailatan. Sini 30, 10, 40. Nah, tentu Tuhan tidak terikat dengan ruang seperti itu. Lalu untuk apa Tuhan berbicara seperti ini? Untuk kita, karena kita manusia berada di dalam ruang dan waktu. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin mencapai derajat memperbaiki rohani kita, jiwa kita harus butuh waktu. Dan butuh waktu yang paling ideal adalah 40 malam. Arba'ina lailatan. Ya. Jadi ini angka-angka 40 muncul di sini. Kalau seandainya 40 tidak penting, tentu tidak perlu begini ceritanya nih. Tapi ada kata 30, ada kata 10. Ya. Baru kemudian 30, 10 menjadi 40. Ya. Nah tentu saya jemaah sekalian punya rahasia lebih dalam lagi, tapi waktu kita tentu tidak mencukupi untuk membahasnya lebih jauh, tapi kita nanti pada saatnya akan membahas sedikit-sedikit karena ada lagi pertanyaan sahabat kita berikutnya. Silakan Bu Dokter tadi di screen share lagi. Ya. Nah jadi yang kedua dari Ibu Ati. Bu Bu Ati. Ati Saraswati. Terus. Apakah di Toraja penuhnya beragama Samawi? Sekarang beragama Samawi, beragama Kristiani. Ya, dulu beragama animisme namanya, agama tradisional. Ya. Sekarang beragama Kristen. Ya, agama Kristen. Yang ketiga, Pak Ambia. Hukumnya sholat Jumat. Apakah wajib hadir untuk sholat Jumat? Berjamaah sholat Jumat. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaah sekalian berbahagia, salat Jumat itu wajib. Ya, salat Jumat itu wajib. Jadi harus datang salat Jumat di waktu-waktu Jumatan. Ini terjadi pada waktu Mekah.
Nah, ini adalah surat An-Nasr terjadi nanti di akhir zaman. Ya. Karena di situ kita lihat iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kita lihat saja supaya kelihatan tulisan Arabnya dan kita analisis Arabnya. Ya, kita ke An-Nasr dulu. Nah, kita share screen dulu. Ya, ayatnya, sorry. Kita ke suratnya dulu, surat An-Nasr. Ini An-Nasr. Ya. Jadi kita lihat, terutama tadi, Anbiya tadi perhatikan. Iza ja'a nasrullah, apabila datang nanti pertolongan Allah. Wal fath, dan terjadilah fathu, kemenangan. Ya. Wa ra'aita, dan kamu menyaksikan manusia. Wa ra'aita nasa. Kenapa di sini bentuk lampau? Karena ini adalah iza ja'a. Iza itu di belakangnya pasti. Iza ja'a berarti juga iza ra'aita. Ya. Jadi iza ra'aita. Kalau ada is ini bentuk lampau madi. Wa ra'aita nasa. Di belakangnya apa ini kita lihat? Ini bentuk mudhari namanya. Ya. Ini adalah bentuk mudhari. Bentuk present continuous, ya, bentuk sekarang atau akan datang. Ini yadkhuluna. Untuk jamak. Manusia kan jamak. Maka yadkhuluna. Dan ketika kamu menyaksikan nanti manusia, yadkhuluna. Masuk, ya. Yadkhuluna, mereka masuk. Itu tadi diartikan dengan berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillah. Berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Fi dinillah. Fi dinillahi, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dinillah. Ya, fi dinillah. Ya. Afwaja, berbondong-bondong. Jadi kita lihat bahwa ini adalah kata-kata ini kita saksikan, ya. Ini adalah bentuk mudhari, ya. Ini bisa disebut dalam bahasa Arab present continuous tense. Dia berketerusan. Ra'aitan nasa yadkhuluna, akan masuk ke dalam Islam, agama Allah, fauja, bersama-sama. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Pak Burhan angkat tangan, silahkan Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Ya baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada soalan pertanyaan Akhi Muhammad Mutayizat, kan kita sudah secara di alam zar kita sudah tahu bahwa mengenal Tuhan kita. Alastu birabbikum, kita menjawab qalu bala. Lalu bisa tak Ustaz mengaitkan dengan hadis a'imah, iaitu man arafa naf arafa rabbahu gitu. Bisa tak kaitkan begitu agar kita bisa mengenal diri kita, lalu kita bisa kelanjutan dari situ kita bisa beribadah dengan sosok, dengan apa Tuhan yang kita kenali. Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa pertanyaan alastu birabbikum itu menunjukkan bahwa itu kita sudah mengenal sebelumnya. Karena pertanyaan itu kan cuma pertanyaan konfirmasi namanya. Ya, jadi kita sudah tahu. Jadi artinya apa? Pertanyaan Penandito tadi bahwa fase terbentuknya menyatunya manusia dengan Tuhannya itu sudah terjadi sebelumnya dari awal. Nah, cuma pada saat akan masuk ke bumi ini, kira-kira begitulah, dikonfirmasi lagi, ya. Untuk kita baca, kita ini bahwa tidak terjadi perubahan kesadaran antara sebelum kita masuk ke bumi dan setelah masuk ke bumi. Sebelum kita masuk ke alam ruang waktu dan setelah masuk ke alam ruang waktu tidak terjadi proses perubahan kesadaran. Buktinya ketika ditanya alastu birabbikum, menjawab syahidna. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita kembali tadi ke sana melihat ya sejenak sebelum kita tutup. Ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, jemaah sekalian, ya kita kembali lagi ke surat Al-A'raf tadi. Baru kemudian kita ya surat ayat 7 172. Pertanyaan Pak Burhan nanti kita lihat di sini. Ya. Nah, yang ditekankan di sini ada kata-kata anfus, ya. Kata-kata anfus. Anfus. Ya. Anfus ini bentuk jamak dari nafs. Ya. Jadi wa asyhadahum ala anfus. Allah mengambil sumpah atas nafs mereka. Ingat kemarin kita punya 3. Ya. Ada jasad jasmani, ada roh rohani, ada nafs nafsani. Nah, diri kita yang sesungguhnya adalah nafs. Inilah aslinya kita, nafsani.
Nah, yang dikonfirmasi Allah adalah nafs ini, alastu birabbikum. Kumnya ini kepada anfus, karena anfus bentuk jamak dari nafs. Makanya di sini kita lihat ini bentuk kum jamak, ya, karena di sini juga bentuk jamak. Ya. Anfus itu jamak, maka rabbikum, Tuhan kalian adalah jamak juga. Nah, jadi kemampuan mengenal Allah ini ada pada nafs kita. Ya. Kemampuan mengenal nafs. Jadi artinya nafs itu bahkan sebelum menyatu dengan bumi, dengan tubuh, dia sudah memiliki kemampuan itu. Nah, karena mengenal Allah secara sempurna, berarti kan bisa dikatakan nafs itu adalah merupakan cermin, mirrornya Allah yang disimpan kepada kita, yang dengannya kita bisa melihat wajah Allah. Nah, sehingga kalau itu kita sepakati, kita terima, maka kita lihat di sini. Ya, kata-kata, ya, jadi kata kunci tadi adalah nafs. Ini bentuk tunggalnya adalah nafs. Ya, ini nafs. Nafsun, ya, ini nafs. Jadi tadi untuk jamak anfus. Yang kemarin kita tulis dengan nafs, ya, nafsani. Ya. Adalah di sini nafsani. Ya. Ini masih ada di sini nih. Ya, nafsani. Ya. Nah, mas sekalian, nafs ini nantinya ternyata di dalam nafs kita ini sudah ada unsur ilahiyahnya. Makanya kemudian muncullah pertanyaan man, ya. Man arafa. Ya. Man arafa nafsahu, ya. Faqad arafa rabbahu. Ya, jadi kita lihat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, kita lihat. Jadi man arafa nafsahu, ya. Siapa yang mengenal nafsnya, arafa nafs, mengenal nafsnya, maka sungguh mengenal Rabbnya. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Berarti artinya apa? Coba kita lihat. Kalau kita pakai rumus matematik. Ini kata-kata arafa di sini ada, kita coret. Kan ada di sini juga nih. Ya. Ya. Jadi arafanya kita coret, arafanya. Kata fakad di sini kita artikan sama dengan man, ya. Maka kita lihat yang tinggal adalah nafs sama dengan Rabb. Nafs sama dengan Rabb. Kan tadi kata-kata arafa nafsahu, arafa rabbahu, kan begitu. Kalau diuraikan matematika, jadi bisa ditulis begini nih, ya. Bisa ditulis kayak begini, ya. Jadi pakai merah biar jelas, ya. Arafa nafs, ya. Arafa nafs, ya. Sahu, ya. Sama dengan, kan begitu. Arafa rabbahu. Jadi arafa rabbahu. Ya, lihat. Jadi arafa nafsahu, arafa rabbahu. Karena kan sama nih. Man arafa nafsa, maka arafa rabbahu. Jadi kalau dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita potong yang sama ini, ya, seperti mana kita belajar matematika, arafa ini sama-sama, kita coret ini, maka artinya apa? Nafs sama dengan Rabb. Ya. Artinya apa? Siapa yang mengenal nafsnya, siapa yang bisa melihat nafsnya dengan jelas, yang dia lihat di sana Allah. Ini disebut dengan tersingkap. Jadi ketika kita bisa melihat nafs kita dengan bening, dengan terang benderang, ternyata yang ada di sana adalah Dia. Karena memang kita tidak bisa melihat Dia kecuali dalam diri kita. Mau lihat di mana? Di langit, benda. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya dan partisipasi kehadirannya pada pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.